kedalaman neraka itu seperti seseorang yang melemparkan batu di tepi neraka, kemudian batu itu sampai ke dasarnya ketika sudah 70 tahun waktunya. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah mereka yang tinggal di kerak api neraka. Wanita paling gampang masuk neraka, tapi paling gampang juga masuk surga kan? Aywa, sahih, betul. Kata Nabi SAW, sebetulnya wanita itu paling mudah masuk surga Allah Azza wa Jal jika memenuhi 4 syarat. Meleleh hancur, Allah ganti yang baru. Meleleh hancur, Allah ganti yang baru. Tema hari ini surga dan neraka. Cuman banyak di sosial media yang gak percaya neraka itu ada sebenarnya. Neraka itu ada gak sih sebenarnya? Kalau kita sebagai seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah, maka di dalam Al-Quran telah banyak dijelaskan tentang adanya surga dan neraka. Di antaranya firman Allah Azza wa Jal, u'iddat lil muttaqin. Sesungguhnya surga ini disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan juga berkaitan dengan neraka, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Baqarah, fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Bertakwalah kalian, takutlah kalian kepada api neraka yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang itu telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang kafir. Maka surga dan neraka kita wajib untuk mengimaninya, bahwasanya surga dan neraka itu ada. Berarti harus percaya, kalau nggak percaya bisa, karena ini berkaitan dengan keimanan, karena disebutkan juga rukun iman itu ada 6 ya. Maka di antara keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla meyakini bahwasanya adanya surga dan neraka, dan surga dan neraka ini adalah makhluk Allah Azza wa Jalla. Maka kita wajib untuk mengimani adanya surga dan neraka. Kalau seseorang tidak mengimani adanya surga dan neraka, maka dia bisa jatuh kepada kekufuran, dia bisa keluar dari agama Islam. Kalau sekarang surga sama neraka tuh udah ada belum sih? Ada yang udah bilang isinya nggak? Sama ada yang bilang juga kan katanya nanti setelah akhir zaman baru surga dan neraka itu baru ada. Sama ada yang bilang dari sekarang tuh sebenarnya udah ada gitu. Kalau berkaitan surga dan neraka apakah sudah ada? Sudah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan kita tahu juga kisah Nabi Adam ya, yang mana Nabi Adam itu dikeluarkan oleh Allah dari surga. Jadi surga dan neraka itu sudah ada. Apa yang jadi pertanyaan? Apakah sekarang ini ada penghuninya? Ya, dijelaskan oleh para ulama di antaranya bahwasanya surga ini sudah ada penghuninya, tapi dari karangan bidadari. Tapi kalau misalkan dari kalangan manusia itu belum ada sama sekali. Karena yang pertama kali akan membuka pintu surga adalah Nabi Muhammad SAW. Dan yang pertama kali masuk setelah Nabi Muhammad SAW adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, nahnul akhirin wal awwaluna man yadkhulul jannah. Sesungguhnya kami ini adalah kaum yang terakhir. Ya, karena Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Dan umat Nabi Muhammad adalah umat yang terakhir. Tapi kata Nabi, tapi kamilah yang akan pertama kali masuk ke dalam surga. Artinya kita umat ini Nabi. Ya, insya Allah kita berharap kita semua dari golongan Nabi Muhammad SAW yang akan memasuki surganya Allah Azza wa Jalla. Kalau neraka udah ada isinya belum? Kalau dia berkaitan dengan neraka, wallahu alam ya, sampai saat ini belum ada penghuninya. Karena nanti yang akan menjadi penghuni api neraka adalah manusia dan batu yang tadi ayatnya kita sebutkan tadi. Oke. Cuman gue ingat dari episode kita beberapa yang lalu, lu tuh sempat ngebahas kalau Rasul itu pernah datang ke neraka dan Rasul itu ngelihat neraka itu kebanyakan isinya wanita. Iya. Sedangkan neraka sekarang belum ada isinya. Oh iya. Sama yang nggak puasa episode kemarin tuh, yang nggak puasa di dalam neraka ngerobek. Iya. Nah itu diberikan gambaran oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi bukan berarti di situ sudah ada penghuninya. Nabi SAW itu hanya diberikan gambaran. Artinya Nabi melihat neraka, kemudian diberikan gambaran oleh Allah Azza wa Jalla bahwasanya nanti pada suatu pada akhir zaman akan ada orang-orang seperti ini.
Digambarkan oleh Nabi SAW ada orang yang disiksa seperti ini, dan kebanyakan penduduk neraka adalah wanita, dan kebanyakan penduduk surga adalah orang-orang miskin, kata Nabi SAW. Nah ini gambaran dari Allah Azza wa Jalla. Suatu saat nanti gambaran tersebut pasti akan terjadi. Bentar. Kalau misalkan surga kan ada 7 ya. 7 apa? Surga tuh ada berapa sih? Ada berapa lapis? 7 tingkat. 7 tingkat kan? Bukan. Kalau surga ada pintu. Maksudnya pintu apa tingkatan? Pokoknya kan ada level, ada paling atas. So ada level-levelnya berarti kan? Iya. Yang paling taat bisa di surga Firdaus. Kalau neraka ada sama. Neraka juga ada tingkatan-tingkatannya. Di antara tingkatan tersebut, antara surga yang satu dengan surga yang lain itu disebutkan ada 100 tingkatan, 100 tabaqat, ada 100 tingkatan. Maka itu kan Nabi SAW itu ada seseorang yang kemudian di surga itu diangkat derajatnya oleh Allah. Artinya dia naik levelnya, naik tingkatannya disebabkan karena istighfar anaknya. Artinya surga itu memiliki tingkatan-tingkatan, dan neraka juga sama memiliki tingkatan-tingkatannya. 100 tingkatan. Tapi yang kita diajarin dari sekolah itu biasanya 7 ya. 7 tingkatan. 7 tingkatan yang. Wallahu a'lam. Kalau neraka berarti yang paling atas, yang paling. Kalau neraka ke bawah. Oh, yang paling bawah, yang paling buah aja. Disebutkan juga di dalam hadis Nabi SAW bahwasanya kedalaman neraka itu seperti seseorang yang melemparkan batu di tepi neraka. Kemudian batu itu sampai ke dasarnya ketika sudah 70 tahun waktunya. Dalam hadis Nabi SAW dijelaskan 70 tahun. Batu itu turun sampai ke dasarnya, jaraknya itu 70 tahun. Bayangkan, kita kadang dari yang paling tinggi ini aja paling per berapa detik baru sampai, ini 70 tahun, saking dalamnya neraka Allah. Yang paling bawah siapa? Orang kayak gimana, Nan? Yang dapat surga air neraka paling bawah? Disebutkan dalam ayat Al-Quran, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah mereka yang tinggal di kerak api neraka. Munafik itu kayak gimana? Mereka yang menampakkan Islam tapi mereka sendiri yang menghancurkan Islam. Oh, malah Islam juga ya? Iya, mereka yang menampakkan keislamannya tapi mereka sendiri juga yang menghancurkan Islam dari dalam. Kalau orang-orang yang munafik. Bukan Islam di mana posisinya? Di neraka Allah Azza wa Jalla, tapi apakah di neraka yang mana wallahu alam, tapi yang jelas mereka di dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Bukan orang yang munafik itu yang 3 itu apa? Itu dari tanda-tanda orang munafik itu disebutkan oleh Nabi, ayatul munafik thalathah. Bahwasanya 3 tanda orang munafik itu, kita bisa mengenali dia adalah orang munafik itu dengan 3 tanda atau 3 ciri. Yang apabila berbicara dia selalu berbohong, apabila dia berjanji selalu ingkar, dan apabila dia diberi amanat dia selalu dia selalu berkhianat. Itu diantara 3 ciri orang munafik. Dan juga disebutkan dijelaskan oleh Nabi SAW bahwasanya surga itu ada 8 pintu. Ya, surga ada 8, sedangkan neraka itu ada 7 pintu. Dan di antara 8 pintu surga itu ada disebut dengan pintu taubat, ada pintu salat, ada pintu orang yang berpuasa yang disebut dengan pintu babur rayyan, la yadkhuluhu illa shaimun. Kata Nabi SAW, tidak akan memasuki pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Khusus untuk orang puasa disediakan pintu puasa yang disebut dengan pintu ar-rayyan. Kemudian juga ada pintu sedekah, ada pintu jihad, ada pintu berbakti kepada orang tua, dan beberapa pintu yang lainnya. Kemudian kalau neraka tidak disebutkan, tidak dijelaskan oleh Nabi SAW apa saja nama-nama pintu neraka tersebut. Tapi kalau surga dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW. Dan juga berkaitan dengan surga ya, subhanallah, kalau kita ingin menceritakan keindahan-keindahan serta kenikmatan-kenikmatan surga, Allah, kita berharap ada di dalam surga tersebut. Seindah apa sih Nan surga? Allah Azza wa Jal seenak apa gitu kita di surga. Taib. Di dalam sebuah hadis qudsi, artinya sebuah hadis yang lafadznya difirmankan oleh Allah Azza wa Jal, disebutkan u'iddat li'ibadi as-salihun. Telah disiapkan surga itu bagi hamba-hambaku yang saleh. Ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar 'ala qalbi bashar. Surga itu yang mana tidak pernah dilihat oleh mata. Artinya kita tidak bisa membayangkan dengan mata kita keindahannya yang luar biasa.
wala udhunun sami'at, yang nggak pernah terdengar oleh telinga kita. Kita sering mungkin dengar keindahan ini, tapi surga itu yang nggak pernah terdengar oleh telinga kita. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbesit di dalam hati kita. Kita terbesit, kita ngehayal ya, tempat yang indah, yang luar biasa. Tapi surga itu tidak bisa dibayangkan, yang saking begitu indahnya itu sampai tidak bisa dibayangkan dalam hati kita, nggak bisa terbesit dalam hati kita. Dan disebutkan juga di antara kenikmatan surga itu bahwasannya Allah Azza wa Jalla itu menyediakan untuk para lelaki apa? Hurul Ain, bidadari yang cantik jelita, yang subhanallah cantiknya luar biasa udah. Cantiknya luar biasa. Itu bagi orang-orang para lelaki yang senantiasa mereka orang yang saleh, yang bertakwa kepada Allah, kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka Allah mengatakan wa zawwajnahu bihuril ain, dan kami nikahkan mereka dengan para bidadari. Kita dan para bidadari tersebut mereka umurnya masih gadis dan masih sebaya semua. Nikah lagi nanti di surga. Iya, bisa dinikahkan dengan bidadari, dan semua bidadari tersebut umurnya masih para gadis dan masih sebaya semua. Artinya masih muda-muda Umur semuanya. kita gimana? 18 lah. Umur kita Bagaimana dengan umur kita? Di dalam hadis Nabi SAW dijelaskan bahwasanya umur kita nanti dikembalikan kepada Allah dengan umur 30 tahun. Oh 30 tahun. 30 tahun. Berarti orang tua kita 30 tahun juga. Semuanya dikembalikan pada Allah pada umur 30 tahun. Jadi tetap jadi anak nggak kalau di surga? Ketemu orang tua. Apakah kita bisa ketemu dengan orang tua kita? Ya bisa. Jika kita orang tua yang saleh itu bisa membawa anak keturunannya itu bertemu dengan orang tuanya. Ya, kita orang tuanya adalah orang tua yang saleh, itu bisa mempertemukan anaknya di surga. Jadi barengan kita hidup di surga tuh barengan. Seumuran. Enggak barengan, maksud gue kan. Iya bisa. Seumuran gitu. Kayak ini kan barengan gitu. Iya. Ada satu tempat jadi kita bisa ketemu gitu. Ya bisa kita kayak nongkrong kayak gini bisa. lagi. Ma tashtahil anfus, kata Allah Azza wa Jalla. Apa yang engkau inginkan, apa yang terbetik dalam hatimu itu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun semuanya baru terbetik ya, belum kita mengucapkan, baru terbetik dalam hati kita itu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun yang kita inginkan. Cowok kan bidadari. Kalau cewek? Nah, berkaitan kan. Kalau cowok itu dapatnya bidadari, terus kalau cewek dapat apa kalau di surga? Taib. Ya, dijelaskan oleh para ulama, apapun yang diminta oleh wanita tersebut maka akan Allah kabulkan. Kalau misalkan dia ingin sesosok lelaki yang saleh, apapun yang dia inginkan, dia akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Bidadara gitu. Dia tidak disebutkan apakah bidadari itu ada laki-laki, wallahu alam. Tapi bidadari itu semua dari kalangan para wanita. Enggak, apa bidadari itu jodoh kita ya? Terus jodoh kita tuh buat apa? Ngerti gak? Taib. Taib. Nanti kita akan diberikan bidadari oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian bagaimana dengan pasangan kita? Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya nanti istri kita ketika di dunia, apabila istri kita masuk ke dalam surga, maka istri kita menjadi istri atau sosok wanita yang paling tercantik, bahkan lebih cantik dari bidadari, dan derajatnya itu lebih tinggi dari bidadari. Karena istri kita adalah istri yang beramal saleh, yang dia beribadah kepada Allah, sehingga Allah angkat derajatnya istri-istri kita menjadi istri yang lebih cantik dari bidadari, dan lebih anggun, lebih indah dari bidadari, dan derajatnya lebih tinggi daripada para bidadari. Jadi kita bisa sepasangan lagi nih. Iya, dinikahkan lagi atau diberikan pasangan lagi oleh Allah Azza wa Jalla dengan istri kita ketika di dunia. Kalau ini di surga kita sholat lagi gak? Ada ibadah lagi gak di surga? Apakah kita beribadah? Lah, semuanya kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada lagi yang namanya ibadah. Semuanya yang haram gitu jadi halal. Semua yang tadinya haram menjadi halal semuanya. Bahkan dijelaskan dalam hadis Nabi SAW, kita nanti makan dan minum apapun yang kita mau, apapun yang kita makan, subhanallah, tidak menjadi kotoran. Kita tidak akan buang air besar. Kita tidak akan kencing. Kita tidak akan meludah. Kita tidak akan batuk bersendawa, itu nggak akan terjadi. Artinya sakit nggak bakal mungkin ya? Sakit pun nggak akan mungkin. Artinya semua kenikmatan yang kita rasakan,
Semua Kekal dan abadi. dan kekal abadi selama-lamanya. Subhanallah. Jadi udah endingnya kita diam di surga gitu kan. Di surga selama-lamanya. Makanya pilihan tempat kembali kita itu cuma ada 2. Imma di surga, imma di neraka dan selama-lamanya. Waliyadzubillah. Endingnya udah selama-lamanya kekal abadan. Kalau orang Islam masuk neraka masuk surga ntar endingnya. Baik, kalau misalkan orang Islam dia memiliki keimanan meskipun sebesar biji yang sangat kecil, nanti syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menyelamatkan orang-orang kaum muslimin dari umatnya yang mana di hatinya itu memiliki keimanan meskipun sebesar biji yang sangat kecil. Artinya tidak kekal di dalam api neraka, tapi dia disiksa terlebih dahulu atas dosa-dosa yang dia lakukan. Kemudian setelah itu barulah dia akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali orang musyrik ya. Kecuali orang musyrik yang mereka belum bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu khalidan finnar. Dia selama-lamanya kekal. Yang paling bawah kekal gak? Kekal selama-lamanya fi darkil asfali minan nar. Nah itu kan yang paling bawah nih. Kalau yang paling ringan apa azab di neraka tuh. Maksudnya orang-orang masuknya itu yang golongan gimana gitu ya? Iya. Wallahu alam kalau golongannya seperti apa, tapi dijelaskan yang paling ringan siksaannya disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ahwanu ahli nar adaban, orang yang paling ringan adabnya di api neraka itu dia diberikan 2 sandal, yang mana sandal tersebut jika dipakaikan itu akan menggolak isi otaknya. Itu yang paling seringan-ringannya adab api neraka. Bahkan orang tersebut mengira bahwasanya dia adalah orang yang paling parah sisaannya di api neraka. Padahal itu kata Nabi SAW orang yang paling ringan. Diberikan 2 sandal yang mana apabila dipakaikan 2 sandal tersebut akan bergolak lah. Isi otak kepalanya itu akan meleleh. Nan, itu yang paling orang-orang Islam kan bakal masuk neraka dulu nih, yang punya dosa. Ada waktunya gak? Jarak waktu dari neraka kan dicuci dulu tuh, nanti kan masuk ke surga. Ada waktunya gak? Berapa lamanya gitu di neraka? Kalau lamanya wallahu alam tidak disebutkan, tapi yang jelas dia sampai dibersihkan dari dosanya, sudah bersih, barulah nanti dia akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian dipindahkan ke dalam surga. Dan di surga juga berkaitan dengan surga, bahwasanya ada sungai-sungai yang mengalir di surga ya. Yang kita tahu sadane gitu ada ya? Sekali sadane gitu ya lo. Disebutkan wa anharun mima'in ghaira asin, kata Allah Azza wa Jalla disebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya di dalam surga itu ada sungai-sungai yang mengalir dari air yang mana air tersebut tidak berubah warna dan baunya. Artinya jernih luar biasa air tersebut. Kemudian bukan itu aja. Wa anharun min labanin ya la yataghayyar ta'mu, dan juga sungai-sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. Kemudian apa? Wa naharun min khamrin ladzatin lisyaribin. Kemudian ada sungai-sungai dari khamar. Ya, dari khamar, dari minuman keras yang mana akan membuat peminumnya itu merasa lezat luar biasa. Gak mabuk tuh. Tidak memabukkan, tapi merasakan kelezatan yang sangat luar biasa. Kemudian wan harun min asalin musaffa. Kemudian juga ada sungai-sungai dari madu yang sangat murni, jernih madunya tersebut. Tapi kalau kita kan itu yang kita tahu susu, madu, khamar kemudian air. Kena badan tuh lengket tuh gak sih? Kalau kita mandi lengket gak di situ? Yes. Wallahu a'lam. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi. Kita enggak bisa membayangkan keindahan apa terus jadi lengket. Kita enggak bisa membayangkan. Artinya semua yang kita rasakan di surga itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Sungai dari susu. Berarti bisa berenang di situ? Ya mungkin kalau ente mau berenang di situ ya foto-foto silakan. Artinya yang gua bingung gini. Sungai Hamar kan itu yang dicarinya itu mabuknya tuh gak? Ya nanti di sana menjadi sesuatu yang halal. Ada yang ngomong sih bilang. Hamar di sana menjadi sesuatu yang halal dan disediakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk diminum, silahkan. Dan khamar tersebut akhirnya menjadi sebuah kelezatan yang luar biasa bagi para peminumnya. Dan cuman juga di surga tuh kita itu kayak baik lagi sih, kumpul lagi gitu, apa ketemu dengan sendirinya apa gimana, maksudnya itu tuh? Apa kalau paling gini bakal ingat gak
kita tuh pernah di dunia, Tahu-tahu pernah ketemu si ini. Misalkan Pernah tahu-tahu bikin konten YouTube. Nggak ingat nggak ya? tahu-tahu gue nih masih sama si Adam satu tingkatan gitu. Si Adam, lu di sini juga gitu apa gimana gitu maksud gue apa Kalau gimana? tingkatannya surga. Kalau tingkatannya surga. Amin. Insyaallah kita berharap semuanya Amin. dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla di surga. Sebagaimana kita dikumpulkan di sini, kita juga berharap dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla di surganya. Karena kita tidak tahu akhir hayat seseorang, tapi kita diperintahkan oleh Nabi SAW itu untuk meminta surga yang paling tertinggi. Jadi bukan hanya sekedar ya Allah kalau anak berhak ya anak masuk surga, kalau anak, ya, itu bukan sebuah harapan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya kan ada sebagian orang mengatakan ya Allah kalau anak pantas ya anak masuk surga, kalau misalkan nggak pantas ya anak masuk neraka. Ada kan? Gue jadi inget temen gue dulu. Gue dulu tuh SMA. Udah ini gue pasti masuk neraka. Hopeless loh kalau hopeless mata loh. Udah gue pasti masuk neraka. Udah bingung tuh gue. Ya makanya itu kita diperintah oleh Nabi SAW meminta surga yang paling tertinggi, yaitu surga Firdaus. Enggak, itu bakal ingat gak sih kita di dunia gitu? Apakah ingat dengan teman-teman kita di dunia? Wallahu alam. Mungkin ketika dia punya teman yang baik, dia akan ingat kepada teman yang baik tersebut. Bahkan teman yang baik tersebut bisa menyelamatkan temannya dari api neraka. Artinya bisa menolong temannya dari api neraka. Kalau temannya itu ada teman yang saleh yang kita biasa berkumpul dengan mereka, teman yang saleh tersebut bisa membantu temannya untuk menarik dari api neraka. Apakah mereka bisa saling mengenal? Wallahu alam ya. Tapi yang jelas apa yang kita mau, kita misalkan ya Allah dulu anak pernah ngumpul sama si fulan, ya Allah kumpulkan lagi di sini misalkan di surga, itu bisa saja terjadi. Tapi karena apa yang kita mau itu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nanti di surga tuh kita hidup sendiri-sendiri apa kayak negara lagi, kayak kerajaan gitu, ada pemimpinnya apa gimana apa udah aja gitu. Ya, kita hidup aja gitu. Semua memiliki kenikmatannya masing-masing. Kalau misalkan ente mau buat kerajaan, ente sebagai presidennya, ente sebagai rajanya, silakan. Artinya semua kenikmatan apa yang ente pengen kan semuanya dikabulkan oleh Allah. Masuk ke kerajaan lagi dipijitin tol. Artinya semua mendapatkan kenikmatannya masing-masing. Dan sebuah disebutkan juga bahwasanya kenikmatan yang tadi kita sebutkan ini belum ada apa-apanya. Ada sebuah kenikmatan yang paling terbesar yang nanti akan dirasakan bagi para penghuni surga. Apa itu? Lihat Allah. Melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Oh, setiap penghuni surga bakal ngelihat wajah Allah. Nanti wajah Allah. Ya betul, melihat wajah Allah Allah Azza wa Jalla. Ketika orang-orang penduduk surga semuanya sudah masuk ke dalam surga, kemudian ada seorang penyuruh mengatakan, apakah kalian ingin diberikan sebuah nikmat yang paling besar yang telah dijanjikan oleh Rabb kalian atau Tuhan kalian? Kemudian para penghuni surga mengatakan, nikmat apa lagi? Kami sudah dimasukkan ke dalam surga, kami sudah diselamatkan dari api neraka. Nikmat apa lagi? Semua yang kami inginkan semua ada di sini. Nikmat apa lagi yang akan diberikan? Kemudian di saat itulah Allah Azza wa Jalla itu membuka tabirnya. Dan di saat itulah tabir itu penutup. Di saat itulah Allah Azza wa Jalla akan menyikap wajahnya, dan di saat itulah para penduduk surga akan melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Rabb yang selama ini kita beribadah kepadanya, Rabb yang selama ini kita beriman kepadanya, di saat itulah kita akan melihat langsung wajah Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badar la tudamuna fi ru'yatih. Kata hadis Nabi SAW, sungguhnya kalian nanti akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian itu melihat bulan di bulan purnama. Di bulan purnama itu ketika lihat bulan purnama, bulat indah luar biasa, ya kan? Dan kalian akan melihat Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tidak berdesak-desakan. Sebagaimana kita ketika lihat bulan purnama sekarang ini, apakah kita desak-desakan? Enggak. Yang lihat di rumahnya, yang lihat di tempat ini, enggak ada yang berdesak-desakan. Kita bisa memandang bulan purnama dengan keindahannya luar biasa. Kita bisa menikmati bulan purnama dengan tidak berdesak-desakan. Di saat itu di surga kaum muslimin akan melihat wajah Allah Azza wa Jalla dengan tidak berdesak-desakan. Kita benar-benar bisa menikmati wajah Allah Azza wa Jalla. Cuman balik lagi ke tema kita beberapa waktu lalu tentang yaumul hisab. Di situ kan setiap orang
ditanya satu persatu sama Allah langsung. Iya. Di situ kita ngeliat Allah nggak? Wallahu alam apakah di saat itu Allah menyikakan tabirnya, tapi yang jelas di saat itu Allah hanya mengajak bicara kaum muslimin tersebut, dan tidak ada antara dirinya dengan Allah sebagai penerjemah. Apakah di situ Allah menyikapkan wajahnya? Wallahu alam, karena kenikmatan ini hanya dirasakan oleh kaum mukminin nanti di surga. Apakah di saat itu Allah menyikap wajahnya, melihatkan wajahnya? Wallahu alam. Tapi yang jelas di surga nanti Allah benar-benar bakal melihatkan wajahnya untuk para penghuni surga. Kita bisa berkunjung ke surga yang tingkatannya lebih tinggi gak? Contoh nih misalnya nih. Iya. Ya, kita di tingkatan 7, orang tua kita di tingkatan 6. Gua pengen berkunjung nih sama orang tua ke orang tua gua. Bisa atau enggak ya? Kalau misalkan orang tuanya adalah orang tua yang soleh, orang tua yang soleh tersebut bisa mengangkat derajat anaknya nanti ke derajat yang paling tinggi bersama orang tuanya. Di saat misalkan orang tuanya di surga Firdaus misalkan, kemudian anaknya itu di surga yang paling bawah, ya. Di saat orang tuanya adalah orang tua yang soleh, maka anak tersebut akan diangkat derajatnya oleh Allah, dikumpulkan bersama para keluarganya. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Ada tingkatan. Surga Firdaus itu emang kita bakal dapetin apa gitu. Padahal kan di surga manapun kita bisa minta apa aja. Nah, kelebihan surga paling atas itu apa gitu? Yang pertama, para penghuni surga Firdaus adalah yang dihuni adalah para nabi. Yang jelas itu dikumpulkan dengan orang-orang saleh, para syuhada, orang-orang yang mereka berjihad di jalan Allah. Kemudian juga yang kedua, pasti berbeda antara misalkan makanannya, ya penyajiannya, sungai-sungai yang ada di dalamnya pasti itu lebih baik, ya, di antara surga-surga yang ada di bawahnya. Ada surga atau sungai-sungai yang mengalir itu pertama kali itu mengalirnya dari surga Firdaus terlebih dahulu. Ya, setelah surga Firdaus dilalui barulah dia akan melalui kepada surga-surga yang lainnya. Jadi memiliki keutamaan yang luar biasa, ya, yang jelas tidak sama. Kayak misalkan buahnya dengan surga-surga yang lainnya itu jelas berbeda karena keutamaan yang Allah berikan bagi orang-orang yang masuk ke dalam surga Firdaus. Pilihannya kan 2 nih ya, surga sama neraka. Ada nggak di tengah-tengahnya? Yang di tengah-tengahnya tuh ada nggak? Yang pasti timbang. Iya. Enggak. Iya. Yang seri ya. Iya, yang dijelaskan kalau tidak salah di dalam surat Al-A'raf, orang-orang yang mereka itu sama antara kebaikan dengan keburukannya itu ditempatkan di Al-A'raf, itu tempat yang tinggi. Wallahu alam, tempat tinggi di sini apakah masuk ke dalam surga, apakah masuk ke dalam api neraka, wallahu alam. Tapi yang jelas dia ditempatkan di tempat yang tinggi. Ya, dalam surat Al-A'raf dijelaskan. Tapi apakah dia berada di taman surga atau di tengah-tengahnya, wallahu alam, ana enggak tahu. Di surga kebanyakan orang miskin. Tapi kan sekarang kita di dunia nih mati-matian pengen jadi orang kaya kan. Ini mah yang ini aja maksudnya fair-fairan aja. Kita kan kerja mati-matian pengen jadi orang kaya. Terus gimana tuh ceritanya tuh? Tapi kenapa di surga banyak orang miskin? Yang pertama karena orang miskin lebih mudah atau lebih sebentar hisabnya. Tapi berbeda dengan orang kaya yang mereka lebih lama hisabnya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh menjadi orang yang kaya. Ya, karena Islam kan secara kita kalau misalnya diiniin sahabat Rasul kan katanya pada kaya gitu. Ya sebagian sahabat Nabi SAW. Tapi kebanyakan sahabat Nabi adalah orang-orang miskin. Tapi ada sebagian para sahabat Nabi yang mereka adalah orang-orang yang kaya. Seperti Utsman bin Affan. Yaitu terkenal dengan kekayaannya. Bukan berarti Islam itu melarang seseorang itu menjadi kaya. Ya, kita boleh menjadi orang kaya. Tapi dengan syarat. Kekayaannya itu dia gunakan di jalan Allah Azza wa Jalla. Dia gunakan misalkan hartanya untuk bersedekah, dia gunakan hartanya untuk berbagi, dia gunakan hartanya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maka itu bisa meringankan hisabnya dia dan justru bisa memberatkan timbangannya dia nanti di surga. Tapi yang jelas kata Nabi SAW yang paling banyak adalah orang miskin. Tapi bukan berarti orang kaya nggak masuk surga, ya. Tapi yang paling banyak adalah orang-orang miskin. Jadi gini, di saat kita hidup di dunia, lebih baik jadi orang miskin apa jadi orang kaya? Lebih bagusnya. Ini sebenarnya gue mau tanya nanti itu kayak ini bakal menjadi perdebatan yang panjang.
Lebih baik menjadi orang kaya apa jadi orang miskin? Lebih baik menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang yang kaya dia lebih bertakwa kepada Allah, maka ini yang menjadi lebih baik. Ketika orang miskin tersebut lebih bertakwa kepada Allah, maka orang miskin tersebut ada yang terbaik. Jadi yang menjadi patokannya bukan miskin atau kayanya, tapi yang menjadi patokan adalah ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Cuman gini, kalau misalkan orang miskin sama orang kaya, ini ada si A sama si B. Si A miskin, si B kaya. Cuman dua-duanya bertakwa. Kayaknya yang gampang dapetin pahala orang kaya, ngerti gak lo? Iya. Bisa ngasih sedekah, itu dia yang ini bisa bikin masjid. lebih utama mana orang kaya bersyukur sama orang miskin yang bersabar. Ya tadi Itu. ya ada sebuah pertanyaan ya. Lebih baik mana orang kaya bersyukur atau miskin yang bersabar? Para ulama menyebutkannya tadi yang paling bertakwa di antara keduanya. Disebutin lagi tapi yang bertakwa. Jadi tadi seperti tadi yang miskin dan kaya atau yang miskin yang bersabar atau kaya yang bersyukur. Maka para ulama mengatakan yang paling bertakwa di antara keduanya. Jika seorang miskin tadi dia bersabar kemudian dia bertakwa, maka miskin tersebut lebih baik, lebih utama. Kemudian ada seorang kaya yang dia bersyukur, ya udah kaya bersyukur lagi. Kemudian dia bertakwa, maka dia yang menjadi lebih baik. Ya. Cuman secara berpikir manusianya tuh, kalau misalkan yang kaya itu bakal lebih gampang dapat pahalanya tuh. Ya. Kalau misalkan orang yang kurang mampu kan keterbatasan, mau sedekah, mau ngebantu orang tuh mikir buat dirinya sendiri pusing gitu. Ini pernah ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Iya. Ada orang-orang miskin yang mengeluh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, mereka orang-orang kaya, mereka bisa berlomba-lomba dalam kebaikannya, ya kan? Mereka sholat, kita juga sholat. Mereka berpuasa, kita juga berpuasa. Tapi mereka bisa bersedekah, sedangkan kita tidak. Kemudian ada amalan apa yang bisa menyaingi mereka? Kemudian Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Senantiasalah lisanmu selalu basah dari berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya jika kita seorang miskin tersebut nggak bisa berlomba-lomba dalam bersedekah, maka berlomba-lombalah dalam memperbanyak zikirnya. Itu jadi bisa orang miskin bisa memperbanyak ibadahnya atau berlomba-lomba dengan orang kaya dengan memperbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Taunya orang kayaknya zikir juga. Gak bisa diduluin ya, gak bisa dilebihin ya. Ya, itu mungkin salah satu mungkin kelebihan dari Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang kaya. Tapi sangat-sangat bersyukur sekali misalkan jika dia diberikan kelebihan harta oleh Allah Azza wa Jalla, menjadi orang yang kaya, kemudian dia menjadi orang yang bertakwa, kemudian dia menjadi orang yang bersyukur kepada Allah, kemudian dia juga menjadi orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ini subhanallah, kenikmatan yang sudah paket lengkap ini luar biasa. Insya Allah menjadi sebuah paket yang sangat-sangat lengkap. Tapi kalau di Islam itu emang disuruh gak sih kita tuh mencari rezeki buat kaya? Disuruh kaya. Apa biar apa gimana gitu? Disuruh udah lu segitu aja udah gitu. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia. Artinya Allah tidak melarang seorang muslim itu untuk tidak menjadi kaya. Artinya boleh saja seorang muslim menjadi kaya asal yang tadi saya sebutkan, jika kekayaannya itu bisa menimbulkan manfaat untuk dirinya, maka ini sesuatu yang boleh. Nah, jadi, tadi lu ngomong jangan lupakan dunia. Bagianmu dari dunia. Kalau misalkan kita berarti gini kan, kalau misalkan kita fokus agama sampai ngelupain dunia, itu juga nggak boleh. Nggak boleh berarti itu ya. Boleh. Artinya di dunia di sini bukan berarti kita nggak kerja, nggak nyari nafkah, fokus aja kita sholat. Ya makanya itu kan ya itu tadi kata Allah Azza wa Jalla, ketika kita sudah fokus kepada akhirat, kemudian Allah tambahkan tadi wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Artinya kita dunia ini kita boleh bekerja, ya. Artinya di dunia ini kita boleh bersenda gurau dengan istri kita, misalkan dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Ini kan bagian dari duniawi, ya kan, yang bukan harus menjadi sesuatu yang harus ibadah terus monoton gitu tuh. Ya, bahkan Nabi SAW ketika berkumpul dengan para sahabatnya,
membicarakan surga dan neraka, kemudian seakan-akan para sahabat itu saking khusyuknya ngedengerin penjelasan Nabi SAW sampai seakan-akan burung itu jika hinggap di kepala mereka, burung itu tidak akan terbang. Artinya apa? Benar-benar diam khusyuk dengerin penjelasan Nabi SAW. Seakan-akan burung itu kalau hinggap, kalau saking nggak bergeraknya kepala mereka, sampai burung kalau hinggap itu nggak akan terbang. Kemudian para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, jika engkau menjelaskan neraka, surga, seakan-akan kami ini bertambah keimanannya. Kemudian ketika kami pulang, kami seakan-akan ini lupa. Ya, seakan-akan ketika kami ketemu dengan keluarga, bercanda apa, seakan-akan lupa udah sama akhirat ini. Kata Nabi SAW apa? Saatan. Ada waktunya kita beribadah kepada Allah, ada waktunya juga kita bisa bercanda. Kita ada waktunya juga bersantai-santai. Ada waktunya juga kita dengan dunia itu. Artinya tidak diharamkan dunia ini sepenuhnya. Meskipun di dalam hadis Nabi SAW dikatakan inna dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Sesungguhnya dunia ini dilaknat oleh Allah. Dan semua yang ada di dalam isi dunia juga dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Kecuali siapa? Mereka yang senantiasa beramal saleh, mereka senantiasa berzikir kepada Allah, mereka yang senantiasa menuntut ilmu, dan mereka yang senantiasa menyebarkan ilmu. Nah, itulah mereka yang tidak dilaknat oleh Allah. Tapi Allah juga mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Artinya dunia ini bukan menjadi prioritas utama kita. Tapi bukan berarti juga dunia ini kita hinakan atau kita lupakan sepenuhnya, enggak. Artinya kita boleh di situ mencari nafkah, kita dituntut oleh Allah Azza wa Jalla mencari harta, menjadi orang kaya misalkan, itu tidak masalah. Nah, ini kita bicara surga. Ya, baik lagi kejauhan ini. Taib. Kemudian juga berkaitan dengan surga ya. Selain kita kekal abadi dalam surga, kemudian juga kita menjadi umur yang sangat muda, 30 tahun. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan kepada para laki-laki. Itu seperti 100 orang atau 100 kali berhubungan dengan para bidadari. Kekuatannya itu bukan berarti berhubungan dengan 100 bidadari, enggak, tapi seakan-akan kekuatannya itu seperti jadi loyo-loyo gitu. Enggak. Jadi sekali kan bisa loyo ini enggak. Ya, diberikan kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk para laki-laki sangat kuat, luar biasa. Seperti diberikan kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla, itu sama aja seperti berhubungan dengan 100 bidadari. Ini Masya Allah, ini kenikmatan yang luar biasa. 46 kali keluar aja udah meninggal. Wah. Ada di berita. Oh gitu ya. Colok sampai dar gitu. Nah, ada di berita. Apa? Di surga badan kita bakal kayak lu enggak? Ya dah, seks coy. Tinggal request, gak usah ujian. Iya, gimana tuh? Badan kita itu yang gendut dari gimana? Yang apakah semua sama? Masalah badannya wallahu alam, tapi apa yang ente pengen semua dikabulkan. Ya Allah, anak pengen badannya kayak si fulan, dikasih sama Allah Azza wa Jalla gitu. Malu kucing Ustaz. Menjaga badan juga ibadah kan? Betul, menjaga kesehatan badan juga merupakan sebuah ibadah yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Di antaranya Nabi SAW pada bersabda dalam sebuah hadis, sesungguhnya mukmin yang kuat itu lebih dicintai dan lebih disukai oleh Allah Azza wa Jalla daripada mukmin yang lemah. Ya, artinya seorang mukmin yang kuat secara fisik, ya, bukan hanya fisik saja, kuat keilmuannya, kuat hafalannya, itu lebih sangat dicintai dan disukai oleh Allah Azza wa Jalla daripada seorang mukmin yang lemah. Itu diperintahkan. Bahkan Nabi SAW itu seorang yang kuat luar biasa. Bahkan disebutkan juga perut Nabi SAW itu seperti tumpukan batu, ya, seperti batu yang ditumpuk-tumpuk. Artinya kotak-kotak luar biasa. Oke. Nah, di neraka nanti bakal banyaknya perempuan apa laki-laki? Perempuan. Hah? Perempuan. Ya, berdasarkan hadis Nabi.
Iya. Perempuanan. Iya, berdasarkan hadis Nabi SAW yang pernah kita bahas. Kata Nabi SAW, uritun nar. Nabi SAW pernah dilihatkan neraka. Wa aktsaru ahliha an-nisa, dan yang paling banyak penghuninya adalah perempuan. Penyebabnya? Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, yakfurnal ashir, apakah mereka itu kufur kepada Allah? Kata Nabi SAW, la. Tapi mereka itu kufur kepada para suaminya. Mereka tidak berterima kasih kepada para suaminya. Itulah berarti yang enggak, tadi pembahasan kemarin tuh ya. Yang main ngusir-ngusir. Jangan tuh yang ngusir-ngusir tuh. Boleh tuh ya. Ya karena mereka para istri tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada suaminya. Karena banyak yang nggak pakai kerudung juga kali nanya. Apa nggak tahu? Apa gimana? Apakah hal gitu? Ya, apakah hal perempuan di neraka karena banyak yang tidak menutup auratnya? Tidak menutup aurat. Apakah hal tersebut? Wallahu a'lam. Tapi yang ana tahu karena mereka itu kufur kepada para suaminya. Mereka kufur kepada suami. Tapi ada hadis yang lain kalau tidak salah, yang wanita itu berpakaian tapi telanjang. Mereka berpakaian tapi telanjang, disebutkan oleh para ulama yang mereka itu berpakaian tapi dengan pakaian yang sangat ketat. Itulah yang disebutkan, dijelaskan. Dan juga mereka itu yang rambut mereka itu seperti punuk unta. Artinya rambut mereka itu yang diikat ke atas sehingga membuat sebuah benjolan. Ya, itu juga yang disebutkan seperti punuk unta. Itu nggak boleh, nah? Nggak boleh. Soal wanita itu. Hatta kita pakai kerudung? Nggak boleh. Wah. Iya, yang mereka hatta pakai kerudung kemudian rambutnya menjadi sebuah benjolan di sini, itu seperti punuk-punuk unta. Konde gitu, apa ya? Bukan konde, apa bahasa Jawa teh? Konde. Konde ya. Iya. Boleh kerudung diikat, terus pakai kerudung. Iya, jadi kalau mau ngikatnya itu kata dijelaskan oleh para ulama, ngikatnya itu di bawah, di leher. Itu yang paling selamat. Karena takut masuk ke dalam hadis Nabi tersebut yang mereka itu seperti punuk-punuk unta, yang itu mereka mengikatnya itu ke atas kemudian pakai kerudung, sehingga kalau pakai kerudung ada benjolan di sini kan. Itu punuk unta kan seperti itu. Sekolah kan pada gitu kan. Perasaan semua perempuan begitu kerudungnya. Enggak semua. Enggak, banyaknya. Kebanyakan kayak sekolahan lah yang pakai kerudung kan gitu. Ya, mungkin karena mereka belum tahu ya. Maka yang lebih selamat kata para ulama dijelaskan yaitu yang menguncirnya itu, mengikatnya itu di leher. Karena ketika pakai kerudung itu rata. Enggak ada benjolan sama sekali seperti punuk unta. Nah gitu. Jauhan ya. Sampai ke wanita lagi. Wanita lagi. Cuman emang kan kayak pembahasannya tuh kayak wanita begini, wanita begitu. Emang segitunya Nan? Segampang itukah maksudnya wanita tuh melakukan kesalahan sampai wanita tuh paling banyak di neraka gitu? Wallahu a'lam ya. Tapi yang penyebab di antara ya karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Artinya banyak kekurangannya. Tapi ingat, di balik kekurangan yang ada pada seorang wanita, bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu menciptakan kebaikan-kebaikan yang banyak. Bukan berarti kita merendahkan wanita, bukan kita menyudutkan wanita, tapi banyak wanita-wanita mereka yang wanita-wanita yang salehah, wanita-wanita yang Allah angkat derajatnya. Artinya tidak semua wanita tersebut akhirnya kita mendiskriminasi, karena takutnya apa? Wah, ini menyudutkan wanita ini lah. Tapi di balik itu semua, bahwasanya Allah Azza wa Jalla menciptakan kebaikan-kebaikan yang banyak yang Allah sediakan untuk wanita. Satu pertanyaan menyelamatkan ini. Kalau wanita paling gampang masuk neraka, tapi paling gampang juga masuk surga kan? Ayo, sahih, betul. Wanita paling aman. Wanita paling mudah. Enggak ngebela. Kata Nabi SAW, sebetulnya wanita itu paling mudah masuk surga Allah Azza wa Jalla jika memenuhi 4 syarat. Ya, disebutkan dalam hadis Nabi SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Jika seorang wanita atau seorang istri itu salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, taat sama suaminya, kemudian menjaga kehormatannya, maka dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Udah gampang tapi tetap masih banyak di neraka perempuan. Nah, kalau kalimat ini balikin lagi. Iya berarti udah gini. Udah dibalikin lagi. Berarti taat ke suami itu sesusah itu kali Nan ya?
Artinya jika seorang wanita benar-benar taat kepada suaminya, ya dia taat dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik, itu bisa menyelamatkan dirinya. Terus sepentingnya terus taat ya menurut. Betul. Bahkan kata Nabi SAW, jika seandainya law kuntu amiran ahadan ayasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha. Kata Nabi SAW, jika seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada selain Allah, maka aku perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Bayangkan saking besarnya hak suami yang harus dia tunaikan. Kemudian Nabi bersumpah, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah, seorang wanita tidak dapat menunaikan hak Rabbnya sampai dia menunaikan hak suaminya. Bayangkan. Nabi SAW bahkan sampai menyandingkan hak suami itu dengan hak Allah Azza wa Jalla. Saking pentingnya hak suami yang harus ditunaikan. Maka dari itu, jika seorang istri tidak mensyukuri, tidak menjalankan kewajiban atau tidak menjalankan hak suaminya, itu yang menyebabkan seorang istri itu banyak menjadi penghuni neraka. Saking besarnya hak suami yang harus dia tunaikan. Maka dari itu seorang wanita yang benar-benar taat kepada suaminya, ya, jaminannya apa? Surga dari Allah Azza wa Jalla. Saking pentingnya itu. Gini Nan, kita kan kalau misalkan ke orang tua nggak boleh marah, nggak boleh bilang ah. Nah istri kalau ke suami boleh marah gak? Boleh bilang ah, boleh gitu gak? Ya, wallahu alam, tidak ada penjelasan secara khususnya ya seorang. Tapi yang jelas seorang istri ya tidak boleh mengeluh atau tidak marah boleh gak? Ngunciin pintu gitu. Marah dalam batas kewajaran, ya marahnya manusiawi, artinya marahnya yang batas dalam kewajaran, ya itu dia boleh saja, sah saja. Tapi ya kalau marahnya yang sudah keterlaluan ya sampai akhirnya bahkan si suaminya juga ikut marah, bahkan jika seandainya suami tersebut keluar rumah sedangkan dia dalam keadaan marah, bahkan istri tersebut dilaknat oleh para malaikat. Ya. Oh jadi kalau kita kayak ninggalin sambil marah tuh istri dilaknat. Iya, bahkan itu yang menjadi bahaya. Jangan berarti sampai suaminya juga hati-hati ya. Iya, bahkan di antara, tapi itu malah opsi laki-laki. Saking misalnya lagi berantem nih, pusing nih, tinggalin langsung. Ya daripada kelepasan. Daripada juga lebih panjang lagi. Kemudian juga di hadis Nabi dijelaskan ketika seorang laki-laki dalam keadaan marah keluar, maka syaitan akan menjadikan apa yang ada di pandangnya itu menjadi indah. Luar biasa. Jadi salah dong. Keluar. Salah juga. Ya, enggak, maksudnya itu ya ketika misalkan seorang suami itu dia dalam keadaan marah, dia memilih tempat untuk menyendiri, ya, untuk menenangkan pikirannya, untuk menenangkan hatinya, ya tidak masalah. Tapi kalau misalkan dia keluar, lihat alam, keluar mungkin, ya, saya pastikan, ya. Tapi kalau dia misalkan keluar dalam keadaan marah, kemudian dia aplikasikan marahnya itu, dia alasan untuk menenangkan diri, tapi ke tempat-tempat yang tidak dibenarkan, maka ini salah. Itu yang dijadikan hadis Nabi SAW. Syaitan akan menjadikan indah apa yang dipandangnya. Jadi kalau misalkan mau cari tempat, ya cari tempat misalkan masih di rumah juga, tapi misalkan di teras rumahnya atau dia tidak pergi ke tempat-tempat yang. Nah, kalau ngomongin syukur nih, jaminan yang kalimat itu apa? Man qala la ilaha illallah dakhala jannah, itu benar gak? Betul. Tupel udah lebih ke sombong sih sekarang. Habis terus. Iya tuh, masih segampang itu. Apa tuh? Ya lagi nih terus nih. Buat posting di sana lumayan dipotong bagian ini. Cuma ngomong gitu doang, cuma ngomong kalimat la ilaha illallah tapi masuk surga. Apa? Cuma ngomong la ilaha illallah tapi masuk surga. Di dalam hadis Nabi SAW, man qala la ilaha man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk. Pas terakhir ya. Meninggal berarti ketika di saat sakaratul maut ya, dia mengucapkan la ilaha illallah, dia mengucapkannya dengan penuh keyakinan, dia benar-benar yakin bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia baru mendapat jaminan surga dari Allah. Bukan di saat kita hidup, tapi yang akhir dari perkataan di saat menjelang kematiannya, maka dia akan. Lu masih daerah sini apa enggak? Iya. Oh ya, adalah dulu. Ini kan orang-orang yang tadi yang la ilaha illallah, berarti orang-orang yang bukan muslim nih, terus ngucapin mau masuk Islam gitu, terus budaya Islam meninggal nih, berarti kita muslim kan, kita masuk neraka dulu misalnya nih, di ini dulu. Nah yang muslim pas meninggal nih masuk neraka dulu nggak?
Yang bukan muslim. Yang bukan muslim. Iya, yang mu'alaf. Jadi sahadatnya pas detik-detik mau meninggal kan. Masuk neraka dulu apa enggak? Lah, ketika seseorang, kata Nabi SAW, ketika ada seseorang yang dia bukan muslim kemudian dia bersyahadat, itu dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan. Itu dia. Artinya bersih, suci, tidak nggak ada gitu. Iya, nggak ada dosa sama sekali. Kemudian di saat itu, kemudian akhirnya beberapa lama kemudian dia meninggal, ya insya Allah mendapatkan surga dari Allah Azza wa Jalla. Sama ini Nan, surga kan ganjarannya tuh wah banget gitu. Kalau kita mau masuk surga susah gak sih sebetulnya? Apa sih yang bikin kita sebenarnya lu kalau mau masuk surga tinggal gini loh, apa gimana gitu? Pikiran lu yang Kayak susah. Harim kan cuma 5 aja tuh. 4 ya. Kalau perempuan gitu. Kalau cowok ini cowoknya Kita tuh misalkan apa? Sebetulnya kita tinggal sholat aja apa gimana sih maksudnya gitu? Taib. Dijelaskan juga dalam hadis Nabi SAW, sesungguhnya surga itu barang dagangan yang mahal. Artinya tidak dengan semudah itu mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Iya. Tapi Allah Azza wa Jalla dijelaskan oleh Nabi SAW, kullun muyassaru lima khuliqalah. Itu dimudahkan oleh Allah bagi yang Allah tetapkan kemudahan baginya. Artinya bagi nggak semua orang artinya sulit untuk mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Ada orang-orang yang dia diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan amal saleh sehingga Allah mudahkan jalannya menuju surga. Tapi ada juga orang-orang yang sulit atau tidak diberikan artinya dia ada tantangannya, ada namanya ada lika-likunya untuk mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Tapi kita semua berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar bisa dimudahkan untuk masuk ke dalam surga. Tapi ada beberapa cara yang termudah untuk masuk ke dalam surga. Di antaranya apa? Menuntut ilmu. Dengan cara menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa seseorang mencari suatu jalan yang mana jalan tersebut dia tempuh dengan cara menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ada yang Allah mudahkan mereka untuk menempuh jalan surga Allah. Menuntut ilmu tuh global apa menuntut ilmu agama? Ya, semua yang berkaitan tentang ilmu di sini para ulama menyebutkannya semua tentang ilmu syariah, tentang ilmu agama. Sedangkan ilmu dunia itu fardu kifayah. Tapi kalau misalkan ilmu agama itu dia ada fardu ain, wajib bagi setiap muslim ataupun muslimah. Tapi kalau ilmu dunia itu fardu kifayah. Jika ada seseorang yang sudah mempelajarinya, maka kita terbebas atau tidak wajib untuk mempelajarinya. Nah, seorang wanita kan lagi Masya Allah. enggak. Ini berhubungan sama surga soalnya. Seorang wanita kan terputus sama orang tuanya setelah menikah. Berbaktinya. Berbaktinya ya. Kalau misalkan laki-laki kan enggak nih, mau sampai nikah pun masih harus berbakti sama orang tua. Dan surganya laki-laki ini tetap di ibunya kan? Surga iya. Surga laki-laki tetap di kaki ibunya. Kaki ibunya. Ilzamha. Nah, surganya si perempuan ini di mana? Di suaminya. Oh, di suaminya Nan. Ketika dia menikah, maka surganya ada di suaminya. Berarti kita bisa nentuin dia masuk surga apa enggak? Apa gimana? Bukan, artinya sikap istri kita kepada suaminya. Bukan kita yang menentukan. Yang menentukan surga neraka adalah hak Allah. Iya. Cuma kalau kita nggak ridho misalkan, Ya. ke istri kita. Tapi kalau misalkan ya ente nggak ridho dengan sebab apa? Kalau misalkan nggak senang aja gitu. ya, Oh, masa senang? Kok tiba-tiba nggak senang? ya itu kan pasti ada asbab, ada sebabnya kan. Nabi SAW pernah mengatakan kepada seorang wanita, unzuri anti aina, fanzuri aina anti, fa inna jannatuki au naruki. Kama qala Rasulullah SAW, lihatlah dirimu di mana kamu berada. Sesungguhnya suamimu itu bisa menjadi surga bagimu atau bisa menjadi neraka bagimu. Artinya kebaktian seorang istri ini bisa menjadi kepada suaminya bisa menjadi penyebab dia masuk surga. Tapi suaminya tersebut juga bisa menyebab dirinya masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla jika wanita tersebut tidak berbakti kepada suaminya. Tapi kalau misalkan kita nggak ridho dengan sikap
istri kita yang melanggar syariat itu boleh aja. Tapi di antara ciri-ciri wanita salehah yang mana disebutkan kata Nabi SAW, wanita tersebut mengatakan la aduqud ghamdan hatta tarda. Aku tidak bisa tidur sampai engkau ridho kepadaku. Artinya istri tersebut selalu minta ridho suaminya setiap malam. Ya, setiap saat dia pegang tangan suaminya, dia katakan aku tidak bisa tidur sampai engkau ridho kepadaku. Mana? Itu seorang istri selalu minta ridho suaminya. Kope zaman ini. Gak ada di zaman ini, ngantuk gua. Pengen kontroversi. Jadi kalau kayak gitu cewek tuh nganggapnya patriarki ya? Apa patriarki? Patriarki tuh kayak pengendali semua suami aja. Jadi kayak harus benar-benar taat ke sama laki-lakinya tuh. Maksudnya apa sih? Ya, tapi Patriarki itu apa ya jelasin ya? Patriarki apa sih? Patriotisme. Ya, bukan berarti misalkan istri tersebut menjadi babunya seorang suami ya. Bukan. Cewek kan pasti kayak gitu. Iya, bukan. Masalah ini artinya ketika misalkan suaminya meminta sesuatu, misalkan dia senantiasa melayaninya dengan baik dan selalu tampil cantik di depan suaminya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ala ukhbirukum bi khairi ma yaknizul mar'u al mar'atu salihah. Maukah kalian aku kabarkan tentang sebaik-baiknya wanita, yaitu wanita salihah. Yang seperti apa? Alladzi nadhara ilaiha sarratu wa idza ghaba anha hafidhatu wa idza amaraha ata'athu. Seorang wanita yang senantiasa tampil cantik depan suaminya sehingga membuat hati suaminya senang. Kemudian seorang wanita yang apabila suaminya nggak ada di rumah, wanita tersebut senantiasa menjaga kehormatannya. Dan seorang wanita yang apabila diperintahkan oleh suaminya, istri tersebut atau wanita tersebut senantiasa taat kepada suaminya. Artinya bukan terus menjadi jangan ya jangan dia wanita tersebut atau istri tersebut berpikir anak sebagai babu lah. Ini sebagai dia sedang menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa berbakti kepada suaminya. Tapi zaman sekarang itu wanita berpikirnya gitu. Ya, jangan sampai ada berpikiran dan makanya mungkin neraka wanita lagi balik lagi. Lebih suka. Tadi sudah banyak kita berbicara surga, terus kita banyak melenceng sana sini. Tapi Anda tutup dengan kita berbicara tentang neraka. Ini sesuatu yang perlu kita khawatirkan, perlu kita takuti juga. Dan kita juga harus mengimani yang namanya adanya neraka Allah Azza wa Jalla. Kita juga harus mengimani yang namanya azab Allah Azza wa Jalla. Jangan kita berpikiran hanya nikmat. Kita juga harus memikirkan yang namanya azab dan juga neraka Allah Azza wa Jalla. Dan disebutkan di antara ciri-ciri atau sifat neraka yang dijelaskan dalam Al-Quran atau juga dalam hadis Nabi SAW bahwasanya neraka itu apinya saking besarnya luar biasa sehingga warnanya itu bukan merah lagi tapi hitam. Ya, api warna. Bayangkan segitu besarnya, segitu panasnya api neraka sehingga api tersebut warnanya hitam. Waliyadzubillah. Bahkan juga disebutkan dalam Al-Quran juga bahwasanya orang-orang yang masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla, waliyadzubillah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Disebutkan bahwasanya makanan mereka atau minuman mereka dijelaskan bahwasanya minuman mereka itu dari air yang sangat mendidih, air yang sangat panas. Apabila diminum akan terputuslah usus-usus mereka. Dan juga saking dahsyatnya di ayat yang lain minuman mereka adalah dari air nanah yang apabila mereka ingin meminumnya itu mereka tidak sanggup untuk meminumnya. Bayangkan air nanah. Air nanah yang kita lihat nanahan Allah itu bilang kotor luar biasa. Makanannya apa Dan? Disebutkan juga makanan mereka adalah buah zakum. Buah zakum ini apabila dimakan masuk ke dalam perut, niscaya perut yang ada di dalam itu pasti akan hancur. Pasti akan meleleh, pasti begitu seperti minyak panas yang masuk ke tenggorokan ini luar biasa. Akan hancur apa yang ada di dalam perut kita. Tapi itu pasti dimakan, pasti diminum nggak? Iya, soalnya kan kita udah dah mau gitu apa terpaksa apa gimana? Nanti mereka juga akan merasa kehausan dan mereka akan merasa kelaparan.
Dan makanan yang disediakan saat itu adalah buah zakum. Tidak ada lagi di saat mereka meminta air, di saat mereka minta makanan itu tidak diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itulah yang akan disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Air yang sangat panas atau air nanah atau makanan mereka adalah buah zakum yang apabila dimakan akan hancurlah apa yang ada di dalam perut mereka. Saking Itu buah luar zakum biasa. di dunia ada nah? Tidak ada, hanya disediakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam api neraka. Dan juga disebutkan juga bagaimana dahsyatnya siksa api neraka bagi orang-orang yang zalim, bagi orang-orang yang kafir, itu luar biasa. Kita nggak bisa bayangkan. Yang seperti tadi disebutkan kan, kedalamannya aja seperti batu yang dilemparkan dan sampainya nanti sampai 70 tahun. Dan juga seringan-ringannya azab seseorang itu hanya diberikan sandal, kemudian melelehlah otak seseorang. Isi otak kepala itu akan meleleh. Kemudian juga di dalam ayat yang lain Allah mengatakan kullama nadijat juludum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Apabila kulit-kulit mereka sudah meleleh, kulit-kulit mereka sudah gosong, Allah ganti dengan kulit yang baru. Bayangin. Kita udah merasakan panasnya api neraka sampai menggosong, sampai meleleh kulit kita, Allah ganti yang baru liyadzuqul azab agar mereka merasakan siksa api neraka. Terus demikian, meleleh hancur, Allah ganti yang baru. Meleleh hancur, Allah ganti yang baru. Begitu dengan seterusnya sampai dia disiksa oleh Allah Azza wa Jalla sampai bersihlah dosanya. Kemudian ketika dia orang yang muslim, barulah dia akan diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian dipindahkan ke surganya Allah Azza wa Jalla. Begitu dahsyatnya api neraka. Maka kita sebagai seorang yang beriman wajib mengimani adanya surga dan wajib mengimani yang adanya neraka Allah Azza wa Jalla. Oke. Berat juga ya. Udah ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.